sok-sok pengen jadi terkenal, sudah tamat dan netizen semakin pintar. Gak bisa diracuni sama podcaster-podcast gak bermutu seperti kau dan si embargo itu. Embargo. Isu lama Melanie Ricardo yang menyinggung Onyo agar makan di luar rumah kembali menuai kecaman. Kali ini dari seorang netizen bule dengan akun @bule_nyinyir yang melayangkan kritik ajam. Ia menilai celetukan Melanie tersebut sebagai bentuk provokasi yang tidak pantas, mengingat yang disinggung adalah anak angkat dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Ia juga mempertanyakan konsistensi citra yang selama ini ditampilkan Melanie, menilai sikap tersebut tidak mencerminkan nilai yang seharusnya dijunjung seseorang yang kerap menyebut nama Tuhan dalam kesehariannya. Netizen yang budiman, bule tersebut menuding Melanie sengaja memanfaatkan momentum viralnya isu Ruben dan Sarwenda demi mendongkrak popularitas semata, dengan cara ikut mengomentari hal-hal privat yang menurutnya seharusnya tidak perlu dibahas ke publik. Ia menyayangkan sikap tersebut dinilai kurang berkelas dan cenderung mencari sensasi, sembari menyarankan agar Melanie lebih fokus mengurus keluarganya sendiri ketimbang ikut mencampuri urusan orang lain yang sedang berkonflik. Maksudnya apa ya si Rica-Rica ini ya? Meskipun adalah video lama, tapi dia nyindir-nyindir. Mana steaknya itu untuk si Onyo? Lo kenapa dikasih? Dia kan udah gede makannya di luar. Tapi si steaknya si Mokondo lo tanya. Oh ini ya si Mokondo papi cerat itu ya Koko Mangga 2 ya. Oh ini steaknya punya dia. Iya tapi kan juga anak gue yang 2 perempuan juga makan. Lo ngapain korek-korek lo? Sorry Rica-Rica ya. Kalau kita udah kawin sama bule biasanya kita nggak katrok. Kita tuh mentalnya nggak korek-korek, nggak mancing-mancing, punya etika. Tapi kan bule kan sudah kelas-kelasnya. Kasih garmek itu. Bule apaan kayak gitu? Mau dia bobok-bobok hidupnya, dikorek-korek hidupnya, nebeng sama garmek. Mungkin nggak kaya kali ya, sampai dia pengen nebeng jadi viral, jadi influencer. Biasanya orang bule itu sangat privat dan intelek, nggak mau bahasa norak-norak, nyindir-nyindir. Terus katanya si Rica-Rica ini bertuhan, dikit-dikit ngomong Tuhan. Orang bertuhan nggak kayak gini, nggak cari sensasi, nggak nebeng isu. Mentang-mentang si saweran kemarin sama si papi cerot itu lagi viral, lo nimbrung kan? Pengen nimbrung kan? Nimbrung tapi nggak elegan, tidak berkelas, norak dan kampungan. Udah tau lah itu kulkasnya si Onsen, isinya pula yang beli itu si Onsen. Dan lo tanya, oh dagingnya punya siapa ini? Iya, yang bayar Onsen untuk tainya si papi cerot itu, untuk otot-ototnya ya berlaku Magadun ya kan? Ya kan, dimakan steak itu di saweran, sok maco, sok laki, tapi pulang open BO kali ya, Magadun-Gadu itu kan isunya kan, banyak mata-mata. Tapi dari auranya memang pas banget sih, terlalu menggoda, ya dikit-dikit kalau ngomong jurusannya mesum. Terus lo mau sebagai orang bertuhan katanya, lo mau interview wanita kayak gini yang selalu lengket, papi tangannya goyang-goyang, untuk apa kayak gitu? Terus kalian bertua ini bertuhan, kayaknya beriblis deh dua-duanya. Makanya saya nggak respect Rica-Rica ini ya, menjelma Tuhan kebaikan padahal udang di balik batu. Saya pikir karena dia udah menikah sama seorang bule, maka pikirannya maju, berelegan, berkelas, tetap aja katro. Kampungan menurut saya. Dengan pulang ke Bali, pelihara kandang babi. Cocoklah di sana Inama. Janganlah kita sekarang sok-sok pengen jadi terkenal, sudah tamat dan netizen semakin pintar. Gak bisa diracuni sama podcaster-podcast gak bermutu seperti kau dan si embargo itu. Embargo ya, korek-korek aib orang supaya runyam, adu domba. Netizen sudah pintar gara-gara kami content creator, influencer memberikan pesan yang baik, positif, dan kita menumbangkan orang-orang kayak kalian yang hanya mencari viral atas penelitian orang dan nyindir-nyindir. Ngapain lo nyindir onyo-onyo? Sindir aja anak lo kalau punya, sindir aja suami lo, pulangkan ke Eropa. Dari mana itu gak jelas? Daripada dia nebeng hidup, mendingan pulangkan dia saja. Sangat gak suka
Kalau kita sama bule harusnya kita berpikir seperti orang bule, ternyata tetap kampungan menurut saya. Tanya-tanya daging, urus aja daging loh. Kalau sanggup beli, kayaknya enggak deh. Hanya bisa sanggup beli cuma pecel lele atau ayam tiran mati kemarin. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seliweran video lama si S dan si M ini asa greget. Ai giliran pertanyaan si Onyo masih dimasakin nggak? Suruh makan di luar aja kan udah gede banget sia hurung tah. Ai giliran kasih CEO yang menyamar dimasakin apa CEO? Iya cager sih. Ari anaknya disuruh dimakan di luar, ari CEO anu numpang kudu dipasakeun. Astagfirullahaladzim, jahat maneh terlalu jahat, jehong jahara. Anak maneh geus gede, geus parawan, cik dahar di luar teu tiap hayang dahar. Apa maneh mah tara masaknya em? Jahara maneh mah bener-bener jahara aing mah. Ih, mulut nanti kayak lu tuh gak asik. Netizen masih dengan berita 11 tahun menderita cenah si Selang. Beredar lagi video ini, dicari lagi sama netizen. Tuh, Selang. Kau bilang pula kau menderita. Terus nanti ada yang bilang tuh junjungannya, emang menderita itu tentang duit aja, tentang ini katanya. Ya intinya lihat tuh. Oh lihat tuh, dia aja beli, ternyata si Papio CEO makan steak juga loh di situ. Tuh dari nafkah 200 JP-nya si RO tuh. Terus si ini hostnya ini lantam juga ya, nyuruh si Onyo makan di luar. Gila kok. Itu kan rumahnya juga. Aku bukan komplain, bukan mau menghina, cuman ini opini aku dan aku mau ngebuka lagi ya mata si Enda, si ikan pesut yang pernah menghujat si Onsu, menghina si Onsu, ya kan? Mereka ada tuh di meja makan itu. Yang cari uang satu yang makan siapa? Keluarganya si Enda. Nggak salah, Incas nggak salah. Karena itu saat itu mereka kan keluarga. Ya, tapi yang salahnya itu ngomongnya dia kemarin nih yang sudah viral ya, yang nggak bisa menghargai, menghina fisik, berkata karena uang itu kalian nikmati sampai 11 tahun kan, karena uang itu kalian bisa berada di meja makan mewah, di rumah yang megah, serba lengkap fasilitas. Karena uang itu, aku cuma mau mengingatkan doang ini. Nggak ada maksud apa-apa. Ikan pesut nggak pernah makan uangnya dia sepeser pun najis. Keluar kata najis dari mulutnya. Padahal makanan yang dia makan di rumahnya si Onsu, uangnya siapa cukup? Otomatis dari si Onsu. Kalaupun kakak lu bekerja, itu nggak pernah katanya, kata si Onsu, mengeluarkan uangnya dia sepeser pun untuk keperluan atau kebutuhan di rumah itu. Semua uang si Onsu, dia menabung sendiri. Ya, ini aku cuma mau mengingatkan. Jadi semua jejak digital tuh dikorek-korek sama netizen, saking mereka benci jengkelnya atas perkataan kau, kau, ya. Makanan untuk papi mana? Aduh, gue malu dengernya Mel. Makanan untuk papi, aduh malu banget. Aduh, aku malu. Dagingnya masuk kantong. Aduh malu banget. Steak ya Allah. Ya Allah. Nah ini lu aneh Mel, gua ngeliat lu ngomong Onyo suruh makan di luar nih aneh menurut gue. Karena Onyo tuh anak, notabene anak, ada ikatan hukumnya ya, udah diadopsi secara resmi, udah jadi anaknya. Kok disuruh makan di luar yang anak, sementara yang laki masih belum ada ikatan apapun. Malah lu tanya makanan yang tuh laki mana? Lucu lu, sementara lu masa nggak tahu sih Mel, kalau si Onyo ini adalah anak dari Ruben Onsu dan si Sarwenda mendapatkan jatah bulanan dari bapaknya, yaitu Ruben Onsu, sebesar 25 juta uang pokoknya satu anak, jadi 75 juta gitu loh Mel. Jadi yang bertanggung jawab dan yang membuat isi kulkasnya penuh adalah anak-anaknya juga, dimana anak-anak itu ditanggung bapaknya. Melalui anak-anaknya Ruben Onsu dan Sarwenda, akhirnya kulkasnya bisa penuh. Bisa beli daging steak macam-macam, 25 juta gede banget satu anak ya. Gede banget itu. Lu mau makan steak sampai lo bisulan juga gak bisa ya.
Sampai lu bisulan bisa. Sampai lu muntah-muntah steak bisa tuh 75 juta tuh sebulan tuh. Bisa banget. Ya. Gitu Mel. Menurut gue. Apa lu blunder? Gue nggak tahu deh. Tapi lu bilang Onyo suruh makan di luar. Dulu kapan ya say ini ya? Akhirnya beneran Onyo keluar rumah kan? Pindah dia. Saya setahun 25 juta buat sekeluarga. Iya kakak Yuyun. Terus? Lah ya Allah, anak lu nggak lu masakin. Gue sama mak gue masih dimasakin sampai umur segini juga. Mak gue suka banget masakin gue. Serius.